Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pertemuan kelima ini dengan Ibu Kia. Ibu akan menjelaskan tentang pesan dari Quran Surat An-Nasr. Nah, sebelum menyimak materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Shadaqallahul azim. Pada slide yang pertama, ada asbabun nuzul surat An-Nasr. Surat An-Nasr merupakan surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad setelah surat At-Taubah. Adapun asbabun nuzul surat An-Nasr adalah sebagai berikut. Surat ini turun terkait dengan dua hal. Pertama, mengisyaratkan dengan dekatnya ajal Nabi Muhammad. Kedua, mengabarkan akan kemenangan sehingga orang Arab berbondong-bondong dalam memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad menerima ayat ini, Nabi memanggil putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Maka Siti Fatimah menangis setelah Nabi Muhammad mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Namun Siti Fatimah tersenyum setelah Nabi berkata, "La tabqi fa innaki awwalu lahiqhu bi." Terkait dengan asbabun nuzul surat An-Nasr, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan dalam majelis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan perang Badar adalah Ibnu Abbas. Maka Umar bertanya kepada mereka semua, "Apa pendapat kalian mengenai firman Allah dalam surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath." Semua para sahabat diam, hanya satu yang menjawab, "Jika Allah yang menolong dan memberi kemenangan kepada kita, maka kita harus beristighfar dan bertahmid kepadanya." Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah sama pendapatmu wahai Ibnu Abbas?" Jawab Ibnu Abbas, "Tidak wahai Amirul Mukminin, ayat Idza jaa nasrullahi wal fath merupakan isyarat bahwa ajal Nabi Muhammad sudah dekat. Datangnya kemenangan dan Fathu Mekah merupakan tanda bahwa ajal beliau sudah dekat." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas. Surat ini menegaskan bahwa kemenangan umat Islam bukan karena usahanya sendiri, melainkan karena adanya pertolongan dari Allah." Nah, anak-anak, pesan pokok dari surat An-Nasr ini adalah yang pertama, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, perintah agar selalu bertasbih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Yang keempat, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah itu Maha Penolong. Untuk itu, kita harus peduli sebagai pengamalan sifat Allah yang Maha Penolong. Nah, untuk rangkuman dari Quran Surat An-Nasr, yang pertama, Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat.
Yang kedua, surat An-Nasr diturunkan di Mekah, tetapi termasuk surat Madaniyah karena turun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, pemberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita diperintahkan untuk selalu bertasbih terutama saat terjadi peristiwa gembira. Yang keenam, kita diperintah untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, makhorizul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Kesimpulan dari surat ini, dalam surat ini kita bisa menyimpulkan bahwa surat ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan menolong serta memberikan kemenangan kepada beliau. Selain itu, surat ini mengandung kabar gembira serta arahan dan isyarat masa depan. Namun, di sisi lain surat ini memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan wafat. Semua sahabat tidak mengetahui hal tersebut, hanya Abu Bakar dan Fatimah. Nah, untuk lembar kerja siswanya, di sini untuk yang nomor 1 adalah salah satu sahabat Rasul yang termasuk pahlawan perang Badar dari cerita tadi bernama. Yang kedua, bagaimana bila ada temanmu yang selalu membuat kesalahan tetapi tidak mau meminta maaf? Yang ketiga, apa yang kita lakukan jika terjadi peristiwa gembira? Yang keempat, pesan pokok surat An-Nasr, sampaikan pendapatmu bagaimana bila tidak ada orang yang peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, apakah arti makhorizul huruf? Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah selesai bersama-sama menyimak pesan dari Quran Surat An-Nasr. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga anak-anak bisa memahami materinya dengan baik. Demikian yang bisa Bukia sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Anak-anak semoga bisa selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.